Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bertemu lagi dengan Bu Juli. Kali ini Bu Juli akan menjelaskan tentang KD terakhir di bab pertama, yaitu menulis teks berita. Akhirnya kita sampai di penghujung bab ya anak-anakku. Oke, langsung saja. Jadi langkah-langkah menulis berita itu ada 4. Yang pertama adalah menentukan sumber berita. Sumber berita itu adalah topik atau peristiwa yang akan dijadikan teks. Nah, jadi menentukan sumber berita itu adalah menentukan topik berita atau peristiwa dan menyusun pertanyaan untuk narasumber. Contohnya seperti ini ya. Jadi, yang pertama langkahnya kamu memilih peristiwa dulu. Apa yang ingin kamu liput jadi berita? Peristiwa menarik apa sih yang ada di sekitarmu gitu, atau peristiwa penting apa yang baru-baru ini terjadi dan ingin kamu jadikan berita. Kemudian yang kedua, kamu menentukan siapa narasumber atau siapa orang yang terlibat dalam peristiwa itu yang akan kamu wawancarai. Kemudian yang terakhir, kamu harus menyusun beberapa pertanyaan untuk diajukan ke narasumber itu sesuai data yang kamu butuhkan. Jadi pertanyaan itu sebanyak-banyaknya. Ini contoh dari menentukan sumber berita. Jadi yang pertama, peristiwanya apa? Oh, peristiwanya ternyata persiapan lomba kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Terwilen, di salah satu desa ya. Kemudian narasumbernya siapa? Kamu tentukan. Ternyata yang ingin kamu wawancarai adalah ketua panitia dan juga kepala dukuhnya. Lalu pertanyaan ini sebanyak-banyaknya, informasi yang ingin kamu dapat dari narasumber itu apa aja. Maka kamu susun beberapa pertanyaan untuk melengkapi datamu nanti. Misal, apa saja lomba yang akan dilaksanakan? Sudah berapa persen persiapannya? Mulai tanggal berapa dilaksanakan lomba tersebut? Kemudian apa kegiatan puncaknya untuk memperingati HUT RI tahun ini? Lalu dari mana saja dananya? Begitu, dan seterusnya. Jadi pertanyaan itu sebanyak-banyaknya terserah kalian. Oke, lanjut. Yang kedua, setelah menentukan sumber atau peristiwanya, maka kita mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita yaitu mengamati langsung dan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan peristiwa tadi. Nah, karena kalian sudah menyusun pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber, maka kalian tinggal datang langsung ke TKP dan mewawancarai sang narasumber. Yang ketiga, kalian mencatat fakta-fakta penting. Nah, di langkah kedua ini, saat kalian mewawancarai narasumber, jangan lupa direkam. Rekamannya itu rekaman suara saja agar lebih jelas, jadi tidak perlu merekam video, hanya suara saja sang narasumber berbicara, jadi kalian tidak perlu mencatatnya. Nah, mencatatnya itu nanti di langkah ketiga. Setelah kalian mewawancarai narasumber, kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang kalian butuhkan untuk dibentuk kerangka adik Simba, dicatat dalam bentuk fakta-fakta penting. Dan terakhir dikembangkan menjadi berita utuh. Jadi dari kerangka adik Simba tadi, kalian tinggal merangkainya jadi teks berita. Ini adalah contoh kerangka adik Simba. Ini hasil dari apa yang kalian tanyakan kepada narasumber. Jadi kalian menyusun sendiri dari hasil rekaman. Misalnya apa? Oh, tadi persiapan lomba kemerdekaan di Desa Terwilen. Di mana diadakan lomba-lomba itu? Ternyata di Balai Desa dan Lapangan RW 30. Kemudian kapan diadakan? Acaranya itu lomba tanggal 16 sampai 19, kemudian acara puncaknya tanggal 23 Agustus. Begitu. Ini contoh ya. Kemudian siapa yang terlibat itu adalah panitia Karang Tarunanya, kemudian pesertanya seluruh warga Desa Terwilen. Mengapa diadakan lomba kemerdekaan RI? Karena untuk memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 dan mempererat tali silaturahmi antar warga Desa Terwilen. Nah, lalu bagaimana ini adalah proses acaranya, dari mulai
Diawali dengan apa? Ternyata ada perlombaan anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian acara puncaknya sepeda gembira dan pentas seni. Lalu sumber dananya dari mana? Ternyata dari kas warga, donatur, dan juga mencari sponsor. Dan persiapan yang dilakukan ternyata sudah mencapai 70%. Ini adalah contoh kerangka teks berita atau kerangka adik Simba. Nah, ini dari kerangka ini tinggal kalian satukan menjadi berita utuh, menjadi teks. Nah, sekarang ini tugas terakhir di bab berita 4.2. Kalian menyusun sebuah berita dengan topik atau peristiwa yang baru-baru ini terjadi di sekitarmu. Jadi kalian tentukan sendiri, di sekitar rumah kalian itu sedang terjadi peristiwa apa sih yang menarik dan penting gitu. Itu kalian pilih sendiri. Kemudian tulislah berita yang kalian buat di buku tugas, minimal 3 paragraf ya. Karena apa? Karena nanti mengandung kepala, tubuh, dan juga ekor. Jadi minimal harus 3 paragraf. Kalau cuma 2 berarti mungkin beritamu itu tidak sempurna, tidak ada ekornya, atau mungkin tidak ada tubuhnya, seperti itu. Dan beri judul yang menarik untuk teks berita yang kamu buat. Jangan lupa judulnya. Dilarang menyalin dari koran, internet, atau media lain karena sudah pasti Bu Juri tahu ya, itu buatanmu sendiri atau hanya menyalin dari media massa. Kemudian poin ke-6, kalau beritamu itu tidak dibuat sendiri atau kamu hanya menyalin, nilaimu 0, akan saya kembalikan, langsung saya nilai. Dan peristiwa yang harus benar-benar terjadi di sekitarmu. Topiknya itu pokoknya harus terjadi di sekitarmu. Tidak boleh mengambil misalnya di Jakarta, kecuali kalau kamu memang tinggal di Jakarta. Tapi kalau kamu tinggal di Jogja, maka ya peristiwa yang terjadi di sekitarmu saja. Mungkin di desamu lagi ada pencurian ayam misal, atau ada rumah kemalingan. Nah, itu adalah topik peristiwa yang ada di sekitarmu. Buatlah teks berita minimal 3 paragraf di buku tugas. Ini waktunya 1 minggu setelah ibu berikan tugas ini. Jadi gunakan waktu dengan baik dan kerjakan semaksimal mungkin agar nilai di tugas terakhir bab berita ini juga maksimal dan bagus. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Juli dalam materi kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan maksimal ya. Bu Juli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.